Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Mari kita senantiasa memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk melakukan amaliyah di bulan Ramadan. Hari ini kita sudah menyelesaikan berpuasa kita sampai dengan maghrib. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk terus-menerus melakukan amaliyah di bulan Ramadan hingga akhir Ramadan kelak. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat kepada diri kami pribadi, juga kepada seluruh pemirsa channel YouTube Teman Baik. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran ada kisah tentang para nabi, diantaranya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Al-Baqarah juz 3, di sana dijelaskan tentang adanya permintaan aneh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaannya adalah agar diperlihatkan padanya tentang bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati bisa hidup lagi, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah engkau belum beriman? Apakah engkau tidak percaya? Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab, saya percaya, bala, walakin lihat mainna qalbi, akan tetapi ya dirinya itu meminta seperti itu supaya lebih yakin, supaya lebih tenang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam agar mengambil 4 burung kemudian dicincang, terus kemudian dalamnya dicampur-campur, terus kemudian ditaruh di tempat yang terpisah, yang satu di bukit A, yang satu di bukit B. Kemudian setelah itu silakan engkau panggil mereka. Burung-burung itu dipanggil, dan ketika dipanggil ternyata burung-burung itu kembali dalam bentuknya seperti semula terbang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak sekali pelajaran dan hikmah di balik kisah ini. Di antaranya apa? Yang pertama yang harus kita kupas tentu saja menunjukkan tentang kemuliaan dari seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita mengenal beliau disebut-sebut sebagai Abul Anbiya, sebagai bapak dari para nabi. Kenapa demikian? Karena silsilah nabi-nabi itu biasanya akan bertemu pada nasab dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim itu memiliki anak ya dengan Hajar, yakni Ismail alaihissalam. Dari Ismail ini menjadi seorang nabi, dan kelak dari keturunan Ismail ini lahirlah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan Sarah beliau memiliki anak bernama Ishak. Dari Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini yang disebut-sebut sebagai Israel, ya. Israel artinya adalah hamba Allah, artinya adalah Abdullah. Yakub ini punya anak namanya Yusuf alaihissalam. Yusuf juga nabi, dan kemudian seterusnya ya, ke bawah itu ada silsilah para nabi, ada Nabi Musa, ada Nabi Zakaria, ya, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Itu adalah nabi-nabi dari Bani Israel. Jadi silsilah para nabi itu dari Bani Ismail maupun dari Bani Israel itu akan bertemu pada nasab Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena itulah beliau disebut sebagai Abul Anbiya. Kemudian kita mengetahui bahwa Nabiullah Ibrahim disebut-sebut juga sebagai bapak monoteisme, jadi bapak tauhid, ya, karena dari ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu berpusat pada urusan monoteisme. Jadi ciri-ciri agama Ibrahim, ya, Abrahamic religion kalau istilahnya itu, apakah sebuah agama itu termasuk di antara Abrahamic religion, apakah termasuk dari pengikut Nabiullah Ibrahim alaihissalam, adalah dari segi ketuhanannya. Kalau Tuhan yang diakui hanya satu, maka itu di antara ciri-ciri agama Ibrahim, ya. Bahwa kemudian ternyata agama-agama sebelum Islam yang mereka awalnya berasal dari agama Ibrahim itu diselewengkan, itu persoalan lain, tapi memang awalnya ada nasab ke sana, ya. Dan kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga terkenal dengan sebutan Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Jadi memang peringkatnya derajatnya sedemikian tinggi. Dan ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang Mi'raj, ya, Mi'raj menembus langit,
beliau bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di langit yang ke-7, menunjukkan betapa tingginya kedudukan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan para nabi ini semuanya adalah utusan Allah, semuanya adalah para utusan Allah, dan karenanya tidak diperbolehkan kita untuk membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Memang kisah dakwahnya berbeda, syariatnya berbeda, ya. Boleh jadi ada juga nabi-nabi yang hanya berdakwah saja, ada yang bersinggungan dengan kekuasaan. Bersinggungan dengan kekuasaan itu ada yang jadi penguasa, ada yang kemudian membela rakyat, membela umatnya dan lain-lain. Memang kisahnya berbeda-beda, kitabnya berbeda-beda. Boleh jadi syariatnya juga satu sama lain tidak sama, akan tetapi mereka adalah para nabi Allah dan tidak layak bagi kita untuk membeda-bedakan di antara mereka. Semuanya sama kedudukannya. Dan ini pelajaran yang pertama, ya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah tentang permintaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menghidupkan orang yang sudah mati, ya. Dan sekali lagi permintaan seperti ini sebenarnya termasuk di antara permintaan yang aneh, ya. Biasanya orang aneh itu tidak meminta yang neko-neko, tidak minta yang aneh-aneh, ya. Orang solih itu biasanya tidak meminta yang aneh-aneh, tapi ini memang termasuk permintaan aneh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang meminta ini bukan orang yang neko-neko, ini adalah orang yang salih, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala balik bertanya, apakah engkau belum beriman? Apakah engkau tidak percaya bahwa aku bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati? Ya, tapi kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab semata-mata agar dirinya menjadi lebih yakin, lebih tenang bahwa dengan kekuasaan yang engkau miliki, dengan kemampuan yang engkau miliki. Nah, kalau dalam Islam ternyata bukan hanya Nabi Ibrahim saja yang kadang-kadang memerlukan pembuktian, memerlukan keyakinan seperti itu. Misalnya ada pada Nabiullah Zakaria alaihissalam. Nabiullah Zakaria alaihissalam itu sudah tua, ya, dirinya sudah renta, terus kemudian istrinya juga sudah tidak subur. Tiba-tiba datang malaikat dan mengabarkan bahwa engkau sebentar lagi akan diberikan seorang anak, ya. Yang datang malaikat artinya apa? Pasti kabarnya ini benar, pasti akan kejadian begitu, ya. Ternyata Nabiullah Zakaria merasa ingin ada pembuktian, merasa ingin ada Nabiullah Zakaria alaihissalam itu butuh pembuktian, ya. Karena itu beliau minta pertanda, ya, supaya apa? Boleh jadi supaya hatinya lebih tenang, ya. Karena itu beliau minta tanda. Tandanya apa? Tandanya selama 3 hari dia tidak bisa bercakap-cakap dengan manusia biasa yang lain, padahal beliau dalam kondisi sehat. Biasanya orang tidak bisa ngomong dengan orang lain itu kondisinya karena sakit, tapi dia kondisinya sehat, tidak bisa bercakap-cakap, tapi dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang kadang-kadang ada juga orang-orang model seperti ini, ya. Mungkin gagap ketika lagi ngomong, lagi apa gagap, tapi ketika lagi azan suaranya ya normal. Kadang-kadang ada yang seperti itu juga, ya. Nah, ini pertama terjadi pada Nabiullah Zakaria alaihissalam minta tanda, ya, supaya apa? Supaya hatinya lebih tenang. Yang kedua juga terjadi pada kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun yang menjadi pengikut setianya Nabiullah Isa alaihissalam ternyata juga pernah punya permintaan yang aneh. Apa permintaannya? Tidak tanggung-tanggung, ingin diturunkan hujan makanan dari langit. Ingin diturunkan makanan dari langit. Jadi kalau dari langit biasanya itu adalah air hujan, ya, tapi permintaannya ini tidak tanggung-tanggung, ingin diturunkan makanan dari langit, ya. Sampai kemudian Nabiullah Isa alaihissalam heran kepada permintaan itu, tapi kemudian mereka juga mengatakan hal yang sama supaya menjadi lebih tenang dan kami menjadi saksi atas karunia Allah. Dan kemudian diturunkanlah, ya, ma'idatan minas sama, makanan dari langit, dan itu menjadi hari raya bagi mereka. Jadi hari raya bagi pengikutnya Nabiullah Isa alaihissalam sebenarnya bukan ketika hari rayanya bukan ketika Nabi Isa lahir, tapi ketika turun hujan makanan dari langit, ya. Nah, sekali lagi ternyata permintaan aneh-aneh itu bukan hanya berasal dari orang-orang yang kafir, yang ngeyel, ya, yang mereka memang tidak mau menerima dakwah, tapi kadang-kadang juga ada permintaan dari orang-orang solih, meskipun tidak semuanya dikabulkan. Sebagai contoh misalnya permintaan Nabiullah Musa alaihissalam untuk bisa melihat Allah, itu tidak dikabulkan, ya, karena prinsipnya tidak ada yang bisa melihat Allah kecuali nanti kelak di surga, ahli surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah pentingnya menjaga integritas, ya. Kadang-kadang kita memerlukan atau mengharuskan memiliki bukti-bukti tertentu sehingga apa-apa yang kita sampaikan, apa-apa yang kita ucapkan itu bisa dipercaya. Jadi karena zaman sekarang itu
banyak terjadi manipulasi-manipulasi. Ada manipulasi angka, manipulasi data, manipulasi fakta, ya kadang-kadang foto, visual, berita apa segala macam itu bisa dimanipulasi sehingga orang turun kepercayaannya. Padahal pada zaman dahulu ketika ada orang mulia mengatakan A, semua orang percaya tanpa perlu pembuktian. Ya, semua orang itu percaya, pasti seperti itu kejadiannya karena dia tidak pernah berbohong. Misalnya demikian. Nah, zaman sekarang kadang-kadang itu kita memerlukan bukti-bukti tertentu sehingga orang itu harus percaya dengan apa yang kita sampaikan, ya. Mungkin bisa bukti berupa apa? Bukti berupa kwitansi, bukti berupa foto, bukti berupa dalil, bukti berupa data, berupa teori, apapun yang kira-kira membuat orang itu menjadi percaya dengan perkara-perkara yang kita sampaikan. Dan kita tidak perlu marah dengan hal-hal seperti ini. Kita tidak perlu mencurigai atau apalagi menganggap bahwa mereka itu sedang mempermainkan kita. Tidak, sama sekali tidak. Itu harus kita sampaikan juga sebagai bukti bahwa kita memang amanah secara ilmiah dengan perkara-perkara yang kita sampaikan, ya. Moga-moga bermanfaat kisah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan moga-moga kita bisa mengambil hikmah pelajaran di dalamnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.